Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, terlebih khusus ketua penyelenggara peringatan Maulid di Masjid BPTB, Masjid apa? Al-Kautsar, Masjid Al-Kautsar BPTB, apa itu? Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Karangploso, Malang ini. Indonesia, Pak? Masih Indonesia. Bapak Mokhtar, nah, ketua pelaksananya, ketua IKD, panjangan ketua IKD, bukan? Ustaz Musa, aktivis IKD Kabupaten Malang, dan juga Pak Bambang dari TU BPTB tadi sempat ngajak keliling saya di sekitar sini, dan juga bapak-bapak, para sesepuh yang hadir, ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu nama-nama tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan kegiatan kita dalam rangka memperingati satu peristiwa penting, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan kecintaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tema yang kita angkat ini bukan tema biasa, ini tema luar biasa. Lupa ya, tidak ditulis. Ini yang dikirim pada saya ini, Sirah Nabawiyah sebagai kiblat kehidupan umat. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan basyarun lakal basyar. Beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena beliau mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Kalau keistimewaan dari segi derajat dan pangkat beliau di hadapan Allah, ya sudah tidak ada yang mengingkari beliau adalah seorang nabi dan rasul. Manusia di dunia terbaik adalah berpangkat nabi dan rasul, kan begitu. Nggak ada duanya, kan ya. Yang wajib kita kenal adalah 25 nabi yang sekaligus beliau menjadi rasul. Di antara dari 25 nabi itu, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sensus penduduk dunia atau penduduk manusia yang pernah hidup di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu berapa triliun ya, kurang lebih. Tidak bisa terhitung. Maka dari, ya saya karena kita nggak tahu berapa triliunnya, sebut saja 1 triliun ya misalnya. Dari 1 triliun manusia itu yang terbaik 25. Yang terbaik dari mereka adalah berapa? 25 orang, yaitu nabi-nabi yang tersebut di dalam Al-Quran, yang kita kenal dengan
Nah, apa? Lagu ini Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anak kita kan ada kasidahnya itu. Kan kadang-kadang kita yang tua tidak hafal ya. Anak-anak kita yang hafal ya. Karena ada lagu kan, lagu qasidah anak-anak yang membahas tentang nama-nama siapa? Nah, Nabi dan Rasul ya, Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi sebut saja penduduk dunia berapa tadi? 1 triliun. Yang terbaik adalah 25 orang. Kenapa kok terbaik? Karena diberi predikat oleh Allah sebagai seorang Nabi atau seorang Rasul. Dulu kita waktu belajar masih kecil itu ada pertanyaan, apa bedanya Nabi dan Rasul? Kan begitu ya. Nabi adalah seorang laki-laki yang diangkat menjadi nabi tanpa diperintah untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diangkat menjadi seorang nabi dan diperintahkan menjadi pembawa risalah atau penyebar risalah. Nah, maka penyebar risalah itu istilahnya Rasul. Jadi kalau nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti nabi. Jumlahnya nabi itu lebih dari 1000. Tapi yang diangkat jadi Rasul tidak banyak, kurang lebih sekitar 300-an. Ya, jadi begitu. Maka kalau kita katakan ini ya, kalau ada manusia seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat yang kita belum tahu kapan terjadinya. Misalnya ada sensus penduduk, jumlahnya berapa? 1 triliun manusia yang pernah hidup di dunia. Dari sekian banyak itu yang terbaik adalah yang mempunyai predikat nabi. Ya? Nabi yang banyak tadi itu sebut aja 1000 nabi di dunia ini. Maka yang terbaik dari para nabi itu yang diangkat menjadi Rasul. Ya? Rasul jumlahnya ratusan. Nah, dari Rasul-Rasul yang jumlahnya ratusan tadi itu sebut 300, maka yang terbaik ada 25 orang yang namanya tersebut di dalam Al-Qur'an yang dikenal dengan nama-nama mulai Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul ini sudah termasuk manusia-manusia yang sangat luar biasa kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 25 Nabi ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang terkenal itu banyak ya, tokoh itu banyak di dunia ini, orang terkenal banyak. Fir'aun juga terkenal. Siapa tidak kenal Fir'aun, Pak? Ya, Abu Lahab juga terkenal. Siapa tidak kenal Abu Lahab? Walhasil banyak ya tokoh-tokoh di dunia ini, mau yang jadi presiden, mau jadi tokoh revolusioner misalnya, banyak. Tapi tidak bisa mengalahi derajatnya para nabi yang 25 orang tadi itu. Ya, siapapun adanya nama-nama tokoh di dunia ini, maka kalau dibanding dengan derajatnya, ketinggian derajatnya 25 nabi, tidak ada bandingannya. Maka 25 nabi pasti lebih mulia daripada tokoh-tokoh yang ada di dunia. Padahal dari 25 nabi itu yang paling hebat, yang paling luar biasa di sisi Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal di dunia zaman sekarang ya. Kalau di Malaysia itu ada nama Mahathir. Jadi Mahathir, ada pohon Mahathir ya. Pohon mangga Mahathir, katanya Pak Bambang beliau. Beliau. Oh, beliau yang menanam ya. Yang menghilangkan. Yang menghilang ya. Sering ke Malaysia, Pak. Ya, saya juga sering ke sana, tapi tidak pernah ketemu Mahathir.
ada Mahathir, ya. Ada nama-nama siapa? Kalau di Saudi itu kalau ada Salman, ada Fahad. Waktu saya di Mekah dulu rajanya namanya Raja Fahad. Indonesia ada Soekarno, ya. Dan masih banyak yang lain. Itu kalau mereka dibandingkan dengan nabi yang tidak terkenal. Contoh misalnya Nabi Tes itu kurang terkenal, Pak. Betul ya? Ada nabi namanya Nabi Tes, kurang terkenal. Mana lebih hebat, Pak? Ya pasti Nabi lebih hebat, Nabi Tes lebih hebat daripada Mahathir, daripada Soekarno dan lain sebagainya. Apalagi dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dah, karena itu salah. Busuk Mawati mengatakan mana yang lebih hebat? Ya dah, antara Nabi Muhammad dengan Soekarno. Ini seperti orang membandingkan ketika lampu ini, Pak. Lampu. Berapa sih lampu di jualan di toko-toko yang paling bersinar cerah itu berapa watt itu, Pak? 1000 watt, sebut 1000 watt. Mungkin 2000 watt. Kita tambah 5000 watt lah, kita bikin baru ya. Nanti ya. 5000 watt lampu, Pak. Saya akan bertanya, mana hebat lampu 5000 watt dibandingkan matahari? Gak tiru lah ini ngomong. Oh, bangun tidur dia. Ya nggak ada bandingannya kan begitu. Lampu itu kalau malam hari kan ya, malam hari pun kalau lagi gelap dihidupkan, jangankan 5000 watt, lilin aja sudah menyinari. Tapi kalau dibandingkan matahari kan lucu ini. Anak TK pun tidak akan mengatakan begitu, Pak. Ya, masuk lampu dibandingkan matahari. Matahari mulai pagi sampai sore menghidupi seluruh dunia. Dan Nabi Muhammad ini menghidupkan keimanan seluruh dunia, bahkan akhirat, Pak. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dibandingkan Pak Karno ya lucu aja. Pak Karno tokoh tapi lucu aja gitu kan ya. Lucu gitu ya, membandingkan ini lucu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini memperingati kelahiran seorang nabi pilihan yang sangat luar biasa. Itu ada duanya. Kalau orang seringkali mengatakan makhluk yang paling hebat di seluruh dunia ini namanya malaikat, betul? Kalau malaikat itu tidak makan, Pak, tapi tidak mati, Pak. Kita tidak makan, ya Masya Allah, bisa masuk rumah sakit, ya. Malaikat ini luar biasa, jaga surga, jaga neraka. Ini malaikat semua. Urusan yang besar-besar itu oleh Allah nggak diserahkan pada manusia, diserahkan pada malaikat. Nyabut nyawa, ini luar biasa loh, Pak. Ini bukan tugas manusia. Ada orang dipegang, ditembak, mati-mati kalau malaikat Israel belum datang. Betul. Ada orang sehat, ini sehat, bahkan ya olahragawan, binaraga. Itu kalau didatangi orang kampung, 100 orang kampung tidak mundur, Pak. Tapi kalau disapa sama malaikat Israel, Pak, itu langsung tewas. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang sangat luar biasa. Tugasnya sangat luar biasa. Mungkin kita dalam pikiran kita ini makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling ternama, makhluk yang paling adalah jenis malaikat. Tapi semua malaikat yang ada di dunia yang pernah diciptakan Allah tidak bisa mengalahi kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Ya. Walaupun hari ini kita tidak membahas tentang Isra Mi'raj, tapi terkait dengan kedudukan Nabi. Itu peristiwa Isra Mi'raj, saya tidak cerita Isra Mi'rajnya, ringkas cerita. Ini kan Maulid Nabi ya, bukan Isra Mi'raj ya. Nanti kalau Isra Mi'raj undang saya lagi nanti ya. Bisa 1 jam saya baca Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu ringkas cerita, kita pernah sering mendengarkan Nabi Muhammad diantarkan oleh malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha. Karena malaikat Jibril ini rajanya malaikat, nggak ada duanya. Ini malaikat Jibril, ketua. Lalu mungkin lebih familiar di telinga kita namanya kepala suku, ya. Kepala suku jenis malaikat namanya siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Tatkala mengantarkan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Apa sih Sidratul Muntaha? Sidra itu pohon bidara. Nah, ini
bagian BPTP ini perlu mempelajari pohon bidara. Gimana menyilang pohon bidara yang di akhirat itu dengan bidara. Masa semuanya disilang, Pak? Senangannya kawin silang di sini. Saya juga kepingin kawin silang, Pak. Jadi pohon bidara itu yang di akhirat namanya Sidroh Al-Muntaha. Muntaha itu pojok yang paling tinggi. Itu dalam riwayat akarnya itu di langit ke-6, menembus langit ke-7. Jaraknya langit ke-6 dengan langit ke-7 itu sama dengan udunnya. Apa sama udunnya? Langit yang bisa dilihat oleh mata. Ya langit yang ada matahari, bintang-bintang itu paling tinggi mata melihat, namanya sama udun. Ya, setinggi itu, Pak, jaraknya. Jadi kalau kita ini bisa melihat bintang-bintang paling tinggi, misalnya Saturnus, apa lah gitu ya, Mars, ya itu setinggi itu. Berapa kilometer ya, Pak? Kalau bulan saja ada yang mendeteksi kan. Itu ilmuwan itu antara bulan dengan bumi sekian ribu kilometer, sekian juta kilometer kan gitu. Ini bulan yang paling rendah, ya kan? Bulan ini termasuk apa? Gugusan atau planet yang paling rendah. Di atasnya ada matahari, di atasnya masih ada lagi, Pak. Itulah langit yang pertama. Kemudian langit kedua sama, Pak, jaraknya, Pak. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bayangkan saja ini, seberapa tinggi. Nah, pohon bidara itu akarnya menempel di langit ke-6, sedangkan pojok dedaunan ini menembus langit ke-7 bahkan lebih. Nah, kemudian sifatnya itu, maaf ya, saya tidak bicara partai di sini ya, jangan salah nanti. Ya, sifatnya itu seperti pohon beringin, Mbak. Bukan Golkar, bukan. Pohon beringin kan gini ya. Ya gitu ya. Ya kalau punya tahu pohon beringin pergi ke alun-alun Malang. Rimbun kan gitu. Saya gambarkan seperti pohon beringin. Loh, atasnya ini kan pohon beringin kan begitu kan sifatnya melengkung ke atas itu ya. Nah, terus bawah terus ada akar-akar yang paling atas ini namanya Sidroh Al-Muntaha, pohon bidara yang paling ujung, paling tinggi namanya Al-Muntaha, penghabisan tinggi. Maka dikatakan Sidrotul Muntaha, akhir Sidroh, akhir atasnya pohon Sidroh. Sidroh itu bidara. Saya pernah diundang pengajian gini di Malang, saya lupa di Klojen atau apa. Habis pengajian saya dipersilakan sama salah satu takmirnya atau aktivis. Bilang, Kiai mau pengen lihat sidroh, pohon sidroh yang panjenengan sebutkan. Oh iya, aku pengen tahu saya menanam katanya. Oh ternyata ya sidroh apa tadi, bidara di dunia ini kecil-kecil pakai pohon belimbing gitu. Ini raksasa, Pak. Pohonnya pohon raksasa. Lah coba kita bayangkan, jangankan sampai pucukan langit pertama, Pak. Kalau ada pohon, dari pohon, Pak, ya, akarnya ada di bumi, terus pucukan daunnya ada di bulan ini, Pak. Ini seberapa besar? Ya, itu gambarannya. Sudah ya, sedangkan bentuknya sidroh atau pohon bidara yang dalam gambaran hadis-hadis itu, gambaran kita lebih mudah, bukan persis, cuman memudahkan takribul faham, memudahkan faham, karena yang sering kita lihat itu pohon beringin, macam pohon beringin. Itu malaikat Jibril mengantar Nabi sampai di Sidroh tadi itu Al-Muntaha yang paling ujung. Kemudian beliau turun dari kendaraannya, buruk, kemudian mempersilahkan Nabi Muhammad untuk naik lagi. Hei Muhammad, irko, engkau naik setingkat lagi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, aku ini tidur di ranjangku di Mekah, di kamarnya. Engkau bangunkan, kau antar ke Masjid Al-Aqsa. Di mana itu? Palestina. Engkau temani, aku bertanya nggak tahu, kau jawab, kau terangkan. Ya namanya dialog, beliau berdua.
Kemudian engkau antarkan aku ke langit pertama. Banyak peristiwa, setiap ada yang aneh aku tanya, engkau jawab. Sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya engkau menemani aku. Sekarang sudah di penghabisan pohon, ini di pucukan pohon. Kau nyuruh aku berangkat sendiri itu gimana sih? Kau kan tidak punya pengalaman apa-apa. Katanya aku dipanggil Allah untuk naik lagi. Jawab malaikat Jibril, Nabi Muhammad, ketahuilah kemampuanku yang diberikan oleh Allah SWT terhadap diriku ini cuma sampai di sini. Kalau aku naik lagi setingkat setapak itu, maka akan terbakar tubuhku, kata malaikat Jibril. Jadi kekuatan malaikat Jibril hanya sampai pada Sidratul Muntaha, tidak bisa naik lagi, Pak. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk naik. Naiklah beliau satu tingkat, naik lagi 2 tingkat sampai 3 tingkat kalau menurut sebagian para ulama, yaitu sampai ibarat tingkat 10, Pak. Jadi kan 7 tambah 3 berapa? 10. Di sana ada satu tempat ya. Pertama sebelumnya namanya Mustawa. Ada tempat-tempat ya. Ada Lauhul Mahfuz ya. Ada juga tempat-tempat yang lain. Ada namanya Mustawa. Nabi Muhammad SAW tatkala di satu tempat namanya Mustawa itu beliau berhenti. Setelah berhenti kemudian dipersilakan duduk di suatu tempat atau kursi gitu, kemudian dibawa naik lagi sampai dekat kepada Arsyur Rahman. Apa itu Arsyur Rahman itu? Arsy adalah singgasana atau istana milik Allah SWT. Ya, istana, kerajaan. Nah, dikatakan kerajaan Allah. Cuman kadang-kadang kita salah paham, kadang-kadang. Begini, Pak, menurut saya. Kita ini kan pejabat-pejabat kita ini kan banyak, ya, mulai dari presiden, gubernur, terus apa namanya, bawahnya ini bupati, gitu ya, bawa lagi camat, bawa lagi lurah, terus RW dulu, Pak, udah melanggar lah, ya, melanggar konstitusi, RW, RT, kemudian rakyat kan gitu. Atau sekarang di sini BPTP, saya ngomong BPTP aja, kan ada ketuanya, Pak, ya, ketuanya, apa namanya, direktur, kepala, namanya siapa, Pak? Pak Sendi. Saya katakan Pak Sendi ya. Ini kan BPTP berapa hektar, Pak? Tadi 7 hektar. Namanya kepala, itu kepala BPTP. Kan tidak harus duduk di kursi direkturnya, kan tidak harus, Pak. Kalau minggu kayak gini pergi beliau, betul? Mungkin pergi ke Bali, mungkin pergi ke Jakarta, tapi tetap namanya penguasa BPTP. Jangan dianggap seorang kepala itu pasti duduk ini mulai pagi sampai malam 24 jam gak gerak, karena menempati singgasananya. Enggak begitu. Tapi secara kedudukan beliau itu adalah ketua BPTP. Mau sekarang di sini, mau di Surabaya, mau lagi ngelencer kemana, atau punya pekerjaan lain, tetap namanya kepala BPTP, penguasa BPTP. Jelas ya? Nah, maka salah kalau ada orang yang menerjemahkan begini. Allah sekarang di mana? Oh, Allah sedang duduk di singgasananya yang namanya Arsy. Duduk. Enggak kemana-mana, enggak. Di situ toh. Enggak begitu, Pak. Paham ya? Enggak begitulah. Jadi bagaimana? Ini kekuasaan Allah, BPTP. Sekarang juga kita salah kalau mengatakan ini BPTP 7 hektar. Terus gimana itu, Pak? Direktur kepalanya itu menempat. Apa 7 hektar ditempati semua? Wih, tak kau berdua ngomongnya. Jelas ya? Bukan begitu. Kalau itu berpikir tentang jisim, tentang apa namanya, badan seberapa kecil, seberapa besar, kan begitu, Pak. Tapi ini kekuasaan beda. Paham ya? Jadi Arsyur Rahman itu kerajaan Allah, tidak ada kaitannya dengan Allah duduk di mana, nggak ada kaitannya, Pak. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, tatkala Nabi Muhammad sudah dekat dengan Arsyur Rahman,
Sekali lagi jangan dianggap bahwa Nabi Muhammad sudah dekat di tempat duduknya Allah. Bukan. Ini yang penting ya. Arsyur Rahman adalah wilayah. Saya anggap saja ini BPTP kan ada pintu gerbangnya ya. Kalau saya sudah mengatakan, Pak, saya sudah dekat dengan pintu gerbang BPTP. Di sini masih Karangploso saya, bukan di Singosari. Betul ya? Di jalan raya kan gitu ya. Tatkala Nabi Muhammad sudah dekat dengan Arsyur Rahman, tempat kekuasaan Allah SWT, kerajaan Allah SWT, disitulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhenti, dan di situ kemampuan Nabi Muhammad ya terakhir. Nah, di tempat itu, di atas mustawa, di dekat arsy, disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah SWT. Kalau malaikat Jibril hanya mampu sampai Sidratul Muntaha, sedangkan Nabi Muhammad lebih, dan jarak antar derajat-derajat itu sama, Pak. Maka di dalam riwayat dikatakan itu antara Sidratul Muntaha dengan tempat lainnya, yaitu seperti Lauhul Mahfuz, itu diliputi dengan 70.000 cahaya. Itu Pak, kalau dalam keterangan-keterangan di kitab-kitab itu. Ya apa nih? Ya besar Pak, cahaya itu kan susah kalau kita mendeteksi. Cahayanya apa dulu kan? Cahaya matahari Pak, ya apa? 70.000 cahaya matahari. Ya tinggi sekali. Pokoknya hasil sesuatu yang tidak terbayangkan oleh akal manusia yang sempit ini. Jelas ya? Jelas ya? Coba bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu minta, ya Allah, beri aku bisa mampu melihat engkau, bisa berdialog denganmu, ya Allah. Tidak diizinkan bertemu Allah secara langsung, tapi mendengar firman Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Nabi Musa itu mendengarkan firman Allah, dengar langsung. Di mana beliau? Beliau diperintahkan untuk naik, Pak. Cuman naiknya itu hanya mampu ke Tursina, gunung Tursina. Sampai di atas bukit Tursina paling tinggi, itu kemampuan Nabi Musa. Jadi kalau dibanding kemampuan Nabi Musa dengan kemampuan Malaikat Jibril, mana lebih hebat? Malaikat Jibril. Tapi Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, mana lebih hebat? Nabi Muhammad. Loh, kalau kita manusia biasa, Pak Karno manusia biasa, Pak. Mampu sampai mana ketemu Allah? Tidak ada ceritanya. Masa dibandingkan kan lucu aja. Ini kan, ya, begitulah ya. Kesel ya. Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia sekarang. Baik, nah itu tadi kedudukan siapa? Nabi Muhammad SAW secara derajat di hadapan Allah. Namanya khuluqiyah, akhlak, derajat, adab, sopan santun yang terkait dengan hati. Itu derajat paling tingginya Nabi Muhammad dibandingkan makhluk-makhluk hidup yang lain. Ya, jelas ya? Gimana kalau kita mengenal Nabi Muhammad secara khulqiyah? Apa khulqiyah, Pak? Khulqiyah ini tubuh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira tubuh itu, kekuatan tubuh, stamina-nya, nah, itu namanya khulqiyah. Ya, saya tadi dengan Pak Bambang diajak jalan itu, saya bilang sama murid saya, "Wisnih, lembu ini gak kuat sikilku." Saya bukan petani, Pak, beliau petani keliling ini 7 hektar kuat. Saya Islo ya Pak, biasa lunggu ini kan gitu ya. Itu namanya khulqiyah. Dari segi khulqiyah, Pak Bambang jauh lebih sehat, lebih kuat daripada saya. Intinya begitu, namanya apa? Khulqiyah. Pernahkah kita berpikir, Pak? Kita mengenal Nabi Muhammad ini ya. Pernahkah kita berpikir ada seorang manusia zaman sekarang yang naik sampai ke bulan itu tanpa helm? Pernah nggak, Pak? Tanpa helm, tanpa membawa tabung gas. Sampai di kira-kira apa yang terjadi, Pak? Mati, Pak. Kenapa? Karena di atas ketinggian
ketinggian sekian menurut penelitian ilmuwan-ilmuwan itu ada satu tempat namanya hampa udara. Betul? Betul ya? Ini kan dikaji di SMP, SMA itu kan ada ya. Ilmu pengetahuan alam itu di atas sekian ketinggian namanya ada ruang hampa udara, maka setiap orang yang lewat di situ ada situ harus menggunakan apa? Oksigen. Sekarang pertanyaan saya, Pak, apa ada informasi atau riwayat hadis yang menerangkan tatkala Nabi Muhammad melewati langit yang hampa udara itu pakai oksigen, pakai helm? Enggak ada, Pak. Apa tidak pernah kita berpikir sehebat apa itu Nabi kita ini? Holyfield kalah, Pak, jauh. Nick Tyson, nggak ada apa-apanya sama Nabi kita. Apalagi Soekarno, nggak ada apa-apanya, Pak. Khalqiyahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mestinya kita cerdas berpikir Nabi kita ini siapa. Ini kan jarang terpikirkan. Baik. Apakah ada manusia zaman sekarang yang dikatakan hebat-hebat, mungkin juga makanannya makan yang sangat sehat, ya, kuat, gladiator lah. Coba kita bandingkan dengan kehebatan khalqiyah, apa tadi? Ketahanan tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak, Pak? Orang yang mampu nih ya. Kita yang ringan-ringan saja, Pak. Ini ada mobil, sebut mobil kijang. Mobil kijang ya. Ini mobil kijang, di atas mobil kijang, kapnya mobil kijang di atasnya. Suruh duduk, Pak. Ada orang suruh duduk tanpa pegangan, ya, tanpa apa namanya? Sabuk pengaman, terus suruh jalan ini 100 aja, Pak, per kilogram di tol itu. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Jatuh mencelat katanya. Kata orang malang mencelat, garu-garuan. Subhanallah, Nabi kita enggak. Nabi kita naik burak itu kecepatannya sekejap mata memandang. Saya gini ya, cerita. Itu selangkanya burak naik, Pak. Bukan jet lagi, bukan super, ultra sampai habis namanya jet ini, Pak. Gak ada hitungannya, saking cepatnya. Itu Nabi Muhammad gak pakai apa-apa, Pak. Gak pakai sabuk pengaman, gak pakai gini. Coba bayangkan ini, sekuat apa Nabi kita ini, Pak? Kita kan belum pernah berpikir semacam itu ya. Oh, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Iya, manusia seperti kita, tapi lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Tatkala pulang ke Mekah, maka Nabi Muhammad bercerita, semalam aku di Isra dan Mi'rajkan dari Mekah menuju kota Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha sampai bertemu Allah, kemudian kembali lagi dan lain sebagainya. Itu cuman semalam saja. Subhanallah, asra bi abdihi lailan, cuman semalam perjalanannya. Hebat, Pak. Ini manusia hebat ini, Pak. Jangan dikira Nabi Muhammad itu seperti kita ini yang sakit-sakitan gini. Enggak lah. Tapi kita luar biasa, perlu dikenalkan. Cerita sama orang-orang Quraisy. Akhirnya orang Quraisy yang gak percaya ini bilang, alah, bohong. Masa kamu semalam sudah bisa sampai di Palestina? Waktu itu gak ada pesawat juga. Ya, masa? Ya, kalau perjalanan Mekah dengan Palestina itu barangkali kalau sekarang, zaman sekarang naik mobil ya bisa 4 hari lah. Barangkali begitu ya. Perjalanan jauh, naik darat, bisa ditempuh darat. Sebut aja 3 hari 4 hari. Kok ini ditempuh cuma semalam? Hayal kamu ini, bohong. Apa cerita, apa namanya, mimpi kok diceritakan gitu. Terus aku kata Nabi Muhammad ngerti kok. Isinya masjid, saya anggap masjid Al-Kautsar. Saya kan sekarang di sini, Pak. Kalau kita belum pernah masuk masjid Al-Kautsar nggak bisa tahu ceritanya. Tapi kalau saya, misalnya nanti pulang ditanya sama istri, tadi masjid Al-Kautsar itu gimana sih?
situasi dalamnya. Saya cerita, oh ada yang menempel di belakangnya itu ada 2 salon kanan kiri. Kan cocok Pak, gak ngarang saya, ya dah. Selambunya itu warnanya hijau-hijau muda, hijau pupus. Kan bisa cerita. Dalamannya ini karpetnya ada hijau sama putih-putih, ada coklat-coklat dikit. Tapi kalau belum pernah melihat, yang ngarang saja. Misalnya kita sebut satu masjid namanya Al-Ikhlas di Sokon Malang. Pak gimana? Ya nggak tahu. Dalamnya apa? Kuning, padahal situ merah. Kan repotnya udah pernah. Betul ya? Tapi kalau sudah pernah masuk kan bisa cerita Pak. Itu Nabi Muhammad menceritakan detail isi dari situasi kondisi masjid itu detail. Sampai orang-orang kafir yang pernah masuk di masjid Al-Aqsa itu mengatakan, iya Muhammad tidak berbohong. Berarti apa? Ini benar-benar terjadi. Kholqiyah secara jisim Nabi Muhammad sampai di tempat itu, bukan mimpi. Itu kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali lagi, ada kekuatan Nabi Muhammad ini luar biasa ini dari segi jisim. Gak ada yang ngalah-ngalahin Pak. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh ini lebih kuat dari malaikat, bener Nabi Muhammad lebih kuat dari malaikat, bahkan dari rajanya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Malaikat Jibril tidak bisa naik lebih tinggi lagi di atas Sidratul Muntaha, sedangkan Rasulullah diberi kemampuan untuk itu. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun bukan Isra Mi'raj sekarang acaranya Maulid Nabi, tapi ini sangat relevan untuk kita ketahui ya. Ya ikhwan, kalau kita bicara Maulid Nabi juga ini suatu acara yang sangat luar biasa. Kita masih mengenal atau mengetahui tentang peristiwa 2 abad terjadi perang salib. Di mana ini? Di Prancis. Itu orang-orang Prancis waktu itu ya bergabung bersekutu dengan orang Inggris, bersekutu dengan orang Spanyol, pokoknya orang-orang Eropa ingin menguasai tanah Palestina. Asalnya begitu. Maka diciptakanlah penyerangan sedikit demi sedikit pada orang-orang Islam. Ya, sehingga terjadi namanya perang salib. Terjadi 200 tahun. Perang salib itu sekitar abad 12 sampai abad 14. Dua abad. Ya korban banyak. Cuman yang saya ingin sampaikan, saat itu ada seorang tokoh namanya Salahuddin Al-Ayyubi, ada namanya Syekh Nurdin, dan beberapa tokoh di kalangan umat Islam. Ini seperti juga di zaman kemerdekaan Indonesia yang pernah saya ketahui, ada banyak riwayat-riwayat di dalam sepuh-sepuh ini lebih tahu dari saya tentang gimana perang dengan Jepang, gimana perang dengan Belanda ya, bagaimana zamannya PKI kan gitu. Ini masyarakat macam-macam. Ada di antara sekian dari masyarakat kita, saya bicara Indonesia dulu ya, masyarakat kita menggunakan musola-musola itu untuk mengumpulkan kekuatan, ya, menghimpun kekuatan dengan perang gerilya, ya. Kan gitu kan. Nah, sampai ada kejadian sebelum kita kembali ke Konstantinopel, gitu ya. Ada kejadian ini. Dulu ada penjaga musola di pinggir sawah. Orang ini pernah belajar sama seorang kiai. Ya, zaman itu nggak semuanya mondok Pak, zaman itu pokoknya ngaji kan gitu kan. Sudah, tapi orang Jawa, sehingga lisannya lisan Jawa. Dia bekerjanya di sawah, tapi kalau waktu azan, waktu sholat gitu ya, dia datang ke musola dekat sawah. Ya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia juga jadi makmum Pak. Saking apanya? Ini terpencil gitu ya, nggak ada, susah. Sampai suatu saat ada rombongan orang gerilyawan itu Pak, dikejar tentara Jepang. Menurut ceritanya dikejar aja, wah musola, kalau gitu kita pergi ke musola, kita ikut sholat. Nah subhanallah Pak, begitu dikejar lari ke musola, aman Pak. Itu zaman dahulu kala, kalau masuk musola aman, karena dianggap ini sedang melaksanakan ibadah atau ritual. Jadi orang-orang gerilyawan itu menggunakan situasi ritual Islam apa saja lah, mau istimewa, mau maulid, mau kayak begini ini ya, pengajian atau sholat, itu untuk
membentengi diri dan mengumpulkan kekuatan. Nah, ringkas cerita tadi, maka ditunggu sama Jepang. Jepangnya bawa ke Jepang kan jajah gitu ya. Jadi ditunggu di depan masjid atau musola. Subhanallah. Begitu assalamualaikum warahmatullah selesai. Ada yang masih tetap di situ, tapi ada yang takut lari, Pak. Yang lari tembak, dar mati, Pak. Wah, akhirnya Jepangnya ya lumayan, agak pinter ya. Mungkin habis minum pil kecerdasan ya. Oh, berarti ini bohong ini. Tembaki, Pak. Dar yang di dalam musola ditembaki. Ada yang pinter, Pak. Ada pura-pura mati, Pak. Subhanallah, imamnya ini sholat. Allahu Akbar. Tembaki, dar. Sudah sakit. Habis itu temanku pada tidur, akhirnya dia tidur. Padahal tidak mati. Tidak mati, pura-pura mati. Sudah selesai, dianggap cuma Jepangnya mati semua, ditinggal pergi. Akhirnya bangkit, bangun, Pak. Nah, sebagian orang-orang yang pura-pura mati, Pak, ya, mungkin, wah, ini hebat, ini imam kita ini hebat ini. Ya, ini orang yang di sawah tadi itu. Ya. Akhirnya tanya, Pak Imam, saya baca apa ini? Akhirnya dibilang, oh saya dulu dapat wirid, zikir dari kiai saya. Apa dong, saya ini kan pejuang, biar sakti seperti saya mah ditembak tak mati itu. Tidak apa-apa, aku itu tiap habis sholat, ya, itu baca wiridnya itu begini, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Ya alhamdulillah, akhirnya aku ditembak ini, awakku koyo kayu. Yo kayuku, yo kayu. Subhanallah, di antara gerilyawan itu ada santri, Pak. Pak, mohon saya Pak, sampean ini salah baca. Yang benar itu ya Hayyu ya Qayyum, gitu Pak. Bukan yo kayuku, yo kayumu. Tapi namanya orang Jawa, yakin dia dengan zikir wirid dari kiainya, dibaca aja setiap hari. Habis sholat, yo kayuku, yo kayumu. Akhirnya dia badannya kayak kayu ditembak tak mempan. Yang subhanallah ini santri yang fasih tadi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Pak, saya ambil ya. Ya sudah deh, apa-apa sudah baca aja. Sudah dibaca, Pak. Tapi keyakinannya beda dengan ya kayuku, ya kayumu itu. Ketemu Jepang tembak mati, Pak. Yang fasih tambah mati. Ya, itu ada cerita. Ini dari kakek saya yang ceritanya. Kalau apa benar, Allah Ta'ala alam, tapi cerita ini terkenal di pondok-pondok pesantren ya. Cerita ini ya, mudah-mudahan ini cerita yang benar. Tapi itulah maksudnya pejuang-pejuang kita kalau memerdekakan apa negaranya dari penjajahan itu menggunakan apa ya, ritual-ritual keagamaan untuk membentengi diri, untuk kepentingan. Kalau saat mereka ini bisa menghimpun di situ, dihimpun, kemudian menyusun strategi. Nah, di Konstantinopel atau di Perang Salib itu ada Syekh Nuruddin sama juga Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dan kawan-kawannya itu menggunakan ritual Maulid Nabi untuk mengumpulkan massa. Dan musuh-musuh ini, namanya Maulid Nabi kan biasa-biasa saja, ya kan? Kalau sekarang Maulid Nabi kita dengan ceramah, saudara-saudara kita Maulid Nabi dengan baca sholawat, kan kayak nggak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya itu adalah link-link terhebat, link-link umat Islam terhebat kalau kita menggunakan ritual-ritual semacam demikian ini untuk sebuah kekuatan. Itu ditakuti. Diamnya umat Islam kalau kumpul ditakuti musuh. Betul enggak? 212 duduk dok Pak, takut musuh. Duduk dok di Monas takut loh musuh. Maka nggak boleh, jangan. Ya itu. Karena musuh-musuh Islam takut dengan berkumpulnya umat Islam. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi dengan beberapa kawan yang menggunakan acara Maulid Nabi, kebiar Maulid Nabi untuk perang melawan ya orang-orang Nasrani waktu itu. Kekuatan dari Raja Ferdinand atau Ratu Elizabeth, ya. Begitulah. Subhanallah, ini umat Islam kalau diperangi secara fisik, Pak. Nggak kalah umat Islam ini hebat. Yo kayuku, yo kayumu itu ada, Pak. Hebat umat Islam. Cuma nggak terasa saja. Nggak terasa. Itu biasanya kalau saya pernah baca buku-buku tentang orientalisme, ya, kegiatan orientalisme orang-orang Barat yang mengintai umat Islam. Kalau ada konferensi ini ya, diisi di situ ada 8 orang kafir, 2 orang Islam.
Ya, komposisinya loh. Itu mereka berusaha agar yang Islam ini tidak, kursinya tidak berdempetan, tidak bersampingan. Kalau yang Islam dengan Islam ini bisik-bisik, itu takut semua. Padahal mereka 8. Itu kenyataan begitu. Jangankan begini Pak, itu Erdogan sekarang sendirian nggak usah bisik-bisik Pak. Jalan sendirian, rakyat yang dukung itu kocar kacir loh. Amerika kocar kacir, ya dan Spanyol dan semuanya negeri-negeri Barat itu kocar kacir, tidak berani Pak. Itulah kekuatan umat Islam yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan suruh yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong. Jadi pertanyaan, Allah perlu ditolong enggak Pak? Allah perlu dibela enggak? Perlu. Kita membela Allah berarti kita mendatangkan pertolongan Allah untuk kita. Jangan salah, Allah tidak perlu dibela. Bukan, Allah itu perlu dibela. Artinya kalau kita mohon, kalau kita menolong kepentingan Allah, maksudnya agama Islam, maka Allah otomatis akan menolong kita. Ya. Pertanyaan juga kepada Nabi Muhammad SAW, perlukah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak perlu solawat kita sebenarnya. Nah kita ini perlu solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya gambarkan. Kalau ini misalnya, bukan teh ini Pak, saya gambarkan ini uturo, minyak wangi. Minyak wangi yang penuh Pak, sudah penuh. Nah kita ada di bawah sini. Gimana caranya minyak wangi ini bisa tumpah? Maka kita tambahi, ya dah, kita tambahi air, minyak wanginya tumpah, kitanya harum, betul? Ya, kalau ini penuh, inilah yang penuh aja. Inilah, anggap ini penuh. Kan nggak bisa diisi lagi. Kalau diisi lagi menetes. Keharuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah penuh Pak, sudah diberi oleh Allah penuh, tidak perlu sama kita, tidak butuh sama kita, kita yang butuh pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita ucapkan sholawat kepada Nabi. Tes, maka ini yang sholawat dari Allah, keberkahan dari Allah jatuh netes pada kita. Sama dengan Allah SWT, Allah tidak perlu kita bela secara fisik, artinya kita bela Allah bagaimana? Enggak, maksudnya kita bela agama Allah. Kalau ada kemungkaran, kita perangi. Kalau ada kebaikan, kita siarkan. Ini namanya membela kepentingan Allah. Itu intan surullah, kalau engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maka Allah berjanji yang surkum, Allah akan menolong kalian. Itulah. Makanya, apakah Allah perlu dibela? Kita perlu membela Allah. Kita perlu membela Allah agar kita mendapatkan pertolongan. Baik ya ikhwan, saya lanjutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, tatkala perang berkecamuk, ya, bayangkan berapa abad? 2 abad. Kalau Indonesia lebih hebat lagi ya, berapa abad Indonesia? 360 tahun, berarti 3 abad setengah ya. Ya, itu ulama-ulama kita juga begitu Pak. Yang kerja itu ulama-ulama. Bukan pejabat-pejabat sekarang, bukan. Yang memerdekakan Indonesia ini ulama-ulama, Pangeran Diponegoro, ya, Imam Bonjol, Dut Nyakbin, pejabat juang, luar biasa ya. Makanya aneh aja gitu kalau orang ada pejabat ngaku aku yang berkuasa di sini sekarang, bukan hasil karya pejuang-pejuang Islam apa umat Islam. Ini namanya tidak tahu sejarah, ya dah, buta sejarah. Balik kepada Konstantinopel, maka Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan acara-acara gebiar maulid untuk mengumpulkan massa, kemudian membuat strategi sehingga musuh-musuh ini tidak bisa menembus kekuatan dinding-dinding umat Islam. Nah, umat Islam ini kalau diperangi fisik tidak kalah. Bukti nyata, kita ya sengaja diperintahkan untuk berpikir ya, menganalisa kan gitu. Saya juga menganalisa Israel perang dengan Palestina. Ini sekarang mungkin sudah usianya sekitar 30 tahun. Aneh loh Pak. Ini Israel menggunakan senjata modern, ya tank,
ya dah, ya bom apa saja lah, ya dah. Lawannya rakyat Palestina bawa ketepel, bawa batu, bawa tonjok tangan, bawa pisau, ya dah. Itu kalau kita melihat berita, apalagi sekarang medsos sangat mudah ya. Ini hampir tiap hari ada warga Muslim Palestina yang mati syahid. Bukan satu setiap hari itu Pak, enggak satu Pak, puluhan kadang-kadang. Wah, apalagi kalau pembantaian, barusan pembantaian ini di satu rumah dibom sama orang Israel, itu hancur, bukan sekedar rusak. Ini rumahnya tembus di tanah, tertutup, hilang Pak, satu keluarga hilang. Begitu cara mereka perang. Tapi subhanallah 30 tahun, yang heran itu loh, kok bisa rakyat Palestina tidak punah Pak, tiap hari dibunuhi. Aneh kan? Tiap hari ada yang mati syahid Pak, tapi tidak punah. Padahal bukan seperti Indonesia gini, penduduk sana itu ya sedikit, tapi tidak punah. Itu Allah yang menjaga. Yang mungkin saja wanita-wanita sana muslimah itu kalau melahirkan ya satu keluarga bisa anaknya 13, 17 mungkin ya. Maka di sana mohon maaf itu ya, mungkin poligami juga lumayan banyak ya. Ustaz Faiz kalau pergi mau poligami bisa di sana. Kenapa? Di sana membutuhkan kelahiran yang banyak, dan subhanallah anak kecil-kecil sampai remaja-remaja sudah bawa senjata, berani bawa senjata. Tapi uniknya satu, umat Islam kalau diperangi secara fisik tidak kalah. Itulah umat Islam. Nah, karena kita nggak usah takut kalau menghadapi musuh, nggak usah takut. Ya dah. Nanti habis, nggak bakalan habis kalau perangnya perang fisik. Tapi yang jadi masalah, ya ikhwan, sekarang ini orang mengenal Nabi tidak begitu banyak. Ya dah. Banyak yang mengenal Nabi, tapi umat Islam yang tidak mengenal Nabi juga cukupan Pak. Mengenal Nabi hanya Muhammad itu adalah nabinya umat Islam, selesai. Tidak pernah berpikir gimana kehebatan khalqiyah Nabi, jismiyah Nabi, kekuatan. Ya, tidak pernah. Tidak pernah berpikir tentang gimana kehebatan Nabi Muhammad itu secara derajat, ya, khuluqiyah, akhlak, adab, dan kedudukan di hadapan Allah itu seberapa tinggi, itu nggak semuanya tahu. Oh, Nabi Muhammad ya nabinya umat Islam. Kalau itu yang hanya itu akhirnya direcehkan. Alah kan Nabi itu kan manusia, sana makan nasi, aku juga makan nasi. Gitu jadinya. Nggak paham. Tapi ditanya, KTP-mu apa? Islam. Ini yang terjadi. Ya lah. Maka itu perlu. Kalau tidak ada kajian maulid Nabi atau itu perlu kita memahami Nabi kita ini hebatnya seperti apa agar kita termotivasi seperti zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Nah, ya ikhwan, sekarang ini kan sangat luar biasa kehidupan di medsos ini. Pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa terjadi akibat mereka tidak kenal Nabi Muhammad itu siapa. Ya, Pak Karno sendiri itu pernah ceramah Pak Karno. Dia menyebutkan dalam satu ceramahnya itu, yang intinya dia nyebut beberapa tokoh-tokoh pemimpin dunia. Saya tidak apa nama-nama pemimpin dunia. Pulang pemimpin ini. Kalau sekarang seperti Erdogan, gitu ya. Pemimpin mana? Turki misalnya. Raja Salman ya. Salman itu Muhammad bin Salman. Raja mana ya? Saudi. Oh itu begini, hebatnya begini. Akhirnya Pak Karno mengatakan gini dalam salah satu ceramah yang mengatakan, tapi semua itu tidak ada yang mengalahkan Muhammad sebagai nabi yang umat Islam. Begitu intinya. Pak Karno itu menghormati Rasulullah luar biasa. Nggak kayak anaknya lah, beda. Anaknya suka melecehkan. Ya, jadi antara ayah dan anak berbeda. Tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, itu ziarah makam Nabi ini, menunduk, khusyuk, walhasil menghormat, luar biasa. Tapi anaknya kan enggak, melecehkan justru, aneh.
Ya mungkin dulu tidak mendapatkan pendidikan yang baik kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya kita semua karena mencintai Nabi Muhammad tidak sampai melecehkan naudzubillah min dzalik ya, karena tidak tahu keawamannya, ya masalahnya sudah awam berani ngomong. Namanya dalam bahasa hadis namanya ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah itu orang awam yang berani bicara tentang sesuatu yang besar urusan agama. Ya, akhirnya rusak semua. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisah. Idza wusidal amru, apabila suatu masalah wusidal amru ila ghairi ahli, diserahkan pada yang bukan ahlinya, fantadrisah, tunggu kedatangan hari kiamat, maksudnya kerusakannya, tunggu saja. Jadi kalau agama ini diserahkan bukan orang yang ahli agama, ini juga akan membuat rusak lah. Kalau menteri agama tidak ngerti agama, maka ke Indonesia ini bakalan rusak. Menteri perekonomian tidak ngerti ekonomi, maka akan rusak. Menteri pariwisata tidak ngerti pariwisata, ya rusak. Ayo, misalnya ada kontraktor, tapi ini urusan bangunan-bangunan, suruh garap tempat pariwisata di pantai mana gitu. Akhirnya serahkan bukan pada ahlinya. Itu tidak jadi pantai, Pak. Dibangun gedung semuanya, akhirnya kayak renang. Kayak pulau reklamasi itu kan gitu. Ya, begitu karena bukan ahlinya. Apalagi kalau agama ya bakalan rusak. Inilah keadaan zaman sekarang. Karena itu kalau umat Islam kembali pada basicnya, umat Islam kembali pada masjid-masjidnya, umat Islam kembali pada majlis-majlis taklimnya, majlis-majlis maulid Nabi, mempelajari apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh kalangan pejuang-pejuang zaman perang salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan kawan-kawannya, Syekh Nurdin dan kawan-kawannya. Insya Allah umat Islam ini tidak kalah, Pak. Insya Allah umat Islam ini akan tegar menghadapi tantangan-tantangan zaman. Karena itu alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu pagi ini masih ada di sini duduk bersama saya. Dalam rangka apa sih? Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar kehidupan kita sehari-hari ini meniru contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh mengikuti Nabi itu banyak sekali. Sunnah itu tidak satu, Pak. Sunnah Nabi ini ya seperti dalam hadis dan dalam Al-Quran. Itu sunnah Nabi semuanya. Kok bisa dalam Al-Quran? Iya. Suatu saat istri beliau, yaitu Siti Aisyah, setelah Siti Khadijah wafat, maka istri yang paling dekat dengan beliau Nabi Muhammad adalah Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah itu bisa dikatakan tahu luar dalamnya Nabi katanya, ya. Segala macam itu tahu. Karena apa? Istri paling dekat dan paling terpercaya. Dan ini istri Nabi namanya Siti Aisyah. Ini berbeda dengan ibu-ibu ya yang hadir di sini. Ibu-ibu ini istri dari atau ibu rumah tangga ya. Mau wanita karir tapi namanya ibu rumah tangga. Saya maaf, ini pagi ini tidak bicara tentang jomblo ya. Tapi yang sudah punya suami ya, ibu-ibu punya suami. Saya tanya, ibu-ibu punya suami ini atau ibu-ibu rumah tangga ini hafal hadis berapa, Bu? Ibu suka goreng ya, goreng telur untuk ya, goreng apa? Tempe, tahu, masak, bikin nasi kan gitu ya. Nanti pakaian suaminya kotor dicucikan, ya entah pakai mesin cuci atau mungkin laundry atau nyuruh, tapi kan ngurusi kan ibu-ibu ya. Bahkan semua rumah tangga, kebersihan rumah kan itu kan ibu-ibu yang kerjakannya. Kalau bapak-bapak ya pergi ke kantor bulan kan gitu Pak, umum ya gitu ya. Pertanyaannya ibu-ibu, saya nggak bicara bapak-bapak. Ibu-ibu ini hafal berapa hadis? Siti Aisyah itu sama dengan ibu-ibu. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala juga ibu rumah tangga. Masakan nasi, masakan ya kalau zaman itu saya nggak tahu beliau goreng apa. Kalau sekarang goreng tempe ya. Saya nggak tahu zaman itu goreng apa, saya nggak tahu ya. Karena saya nggak hidup zaman tersebut sih ya. Tapi luar biasa, di samping beliau ini ibu rumah tangga yang kegiatannya tidak kalah padat dengan ibu-ibu. Beliau hafal 1000 hadis lebih. Bukan sekedar hafal, kadang-kadang kita hafal tapi tidak bisa nerangkan. Siti Aisyah enggak. Itu sahabat Nabi yang laki-laki itu. Kalau punya masalah ilmiah, misalnya saya ini lagi ditanya, misalnya, Pak Ustadz,
hukumnya BPJS gimana? Bisa. Wong tanya hukum kan tidak boleh, jangan ketahuan tanya hukum. Bingung saya. Aduh, coba sih klik mungkin di Google. Oh, haram katanya. Berarti BPJS haram. Tapi nggak puas saya. Cari klik, halal. Tapi orangnya kok sama ya gitu. Yang ngomong kok sama. Kan bingung saya. Waduh, pusing-pusing. Nah, kalau zamannya sahabat pusing-pusing kayak gitu, datang ke rumah Nabi tatkala Nabi sudah wafat ini. Nabi sudah wafat, tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ya ibunda, namanya Ummahatul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah Ummul Mukminin, saya mau tanya ini, saya bingung, ada dua video kok kontradiksi, yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, pusing saya ini, ya dah, orang sama Pak, kayaknya begitu sih, ya, gimana ya ibunda, maka langsung dihukumi oleh beliau. BPJS itu menurut hadis ini bla 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 bla, menurut ini ketopan haram gitu misalnya. Itu kerjaan Siti Aisyah. Jadi qadhi juga, tapi dalam dunia ilmiah. Jadi sudah masak, mencuci, bersih-bersih rumah, hafal hadis, juga jadi muftiyah. Apa muftiyah? Seorang mufti wanita. Itu Siti Aisyah. Apa ada ibu-ibu semacam demikian sekarang? Nggak ada yang lebih hebat daripada istri Nabi. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak di sini aja nggak ada yang mengalahkan Siti Aisyah kok. Apalagi ibu-ibu. Betul ya Bu ya? Itulah kehidupan Rasulullah, tata cara Nabi mengajari istrinya. Ini kan perlu dipelajari Pak. Oh, berarti istri-istri itu juga perlu ngaji, perlu. Seperti yang dicontohkan oleh Siti Aisyah. Kok bisa? Maklum Siti Aisyah adalah murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya secara langsung. Begitulah kurang lebih kehidupan keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu dipelajari ya. Makanya kalau kita mempelajari kehidupan Nabi hanya lewat peringatan Maulid ini dapatnya nggak banyak Pak. Maka perlu membaca tentang sirah Nabi. Itu dari segi tadi apa? Kehebatan istrinya. Wadah juga mengatur hati. Ini wanita, ibu-ibu ya. Saya ingin menyampaikan, mumpung ada ibu-ibu, mengatur hati, sistem yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu subhanallah. Putri Nabi bernama Siti Fatimah. Istri Nabi yang tercantik bernama Siti Aisyah. Usia istri Nabi dengan putri Nabi tidak jauh berbeda. Mungkin dikatakan ya masih muda, barangkali bisa dikatakan remaja lah ya. Saat Nabi menikah dengan Siti Aisyah, itu Siti Fatimah putri Nabi juga sudah berkembang, umurnya berkembang, sehingga usianya tidak jauh berbeda. Gimana ingin menyusun? Nah, itu Nabi mengajari strategi, ya, strategi mengatur hati antara putrinya dengan ibu tirinya. Ini sulit Bu ya, antara putri dengan ibu tiri. Bukan sekarang sulit ini kadang-kadang ibu-ibu ini, antara mertua, ibu-ibu mertua dengan menantu putri ini juga sulit ngaturnya. Betul Bu? Betul? Kata suami, ibuku ini mutiara, hebat, ya, nggak ada cacatnya. Tapi istriku berlian juga, nggak ada cacatnya. Cuman kalau kumpul antara mertua, antara berlian dengan mutiara, lo kok bisa tuh? Bisa akhirnya gak pas karena tempatnya satu, misalnya ini mbarnya cincin, ya, mutiara yang dimasukkan. Kata apa tadi? Mutiara sama apa tadi sih? Berliannya, jangan aku saja kan gitu, dimasukkan. Wah, akhirnya deser-deseran. Akhirnya tukaran Bu. Padahal kode api kayak gitu kan. Solihah, ibunya ahli sholat malam, istrinya ahli puasa. Tapi lihat ketemu, nggak bisa ngatur hati. Betul? Ada begitu? Ada Bu? Ada apa banyak? Rupanya gak ngomong rupanya. Tapi Nabi Muhammad memberikan tips tentang kehidupan rumah tangga. Antara lain,
Ini tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjelang wafatnya Nabi. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sakaratul maut, di situ di rumah istrinya, yaitu di rumah Siti Aisyah, kan kebanggaan. Dipanggil putrinya Pak, dipanggil. Dan istri-istri yang lain juga datang, tapi saya kan tidak bicarakan istri-istri yang lain. Tapi ini antara anak dengan siapa? Ibu tiri. Dipanggil. Siti Aisyah dipuji, tapi Siti Fatimah juga dipuji Pak. Itu seorang nabi. Begitu mereka kumpul, sudah Nabi sakaratul maut, maka Siti Fatimah sang putri dipanggil. Tali, sini engkau hai putriku. Maka beliau membisikinya kurang lebih saya takribul faham saya memudahkan kefahaman. Beliau mengatakan, wahai putriku, sebentar lagi malaikat Israel akan menjemputku. Maka Siti Fatimah nangis. Siti Fatimah nangis. Misalnya orang sekarang bilang jangan ayah, misalnya orang sekarang ya kalau di sinetron jangan tinggalkan aku ayah, kan gitu kan ya. Begitu nangis dibisikin lagi, wahai Fatimah, kamu ingin tahu enggak siapa setelah aku meninggal yang menyusulku siapa? Maka Siti Fatimah mengatakan, siapa ayahku? Dijawabnya, engkau anak. Maka beliau senang, tersenyum Pak, habis nangis, bisik-bisik. Siti Aisyah yang ada di kamar itu penasaran. Siti Aisyah penasaran, ngomong apa itu ya? Kalau cemburu kan rasa-rasa apa itu? Membuli apa kan gitu kan ya? Kata orang sekarang, bukan Siti Aisyah. Sudah selesai lah. Nabi wafat, pemakaman sudah sampai suatu saat sudah agak damang, kata orang malamnya sudah agak tenang. Bertanya, istri Nabi itu Siti Aisyah bertanya, wahai putrinda, wahai putriku. Dijawab putriku. Ya, aku heran, tatkala ayahmu mau wafat, engkau tiba-tiba nangis dan tiba-tiba tersenyum. Kira-kira apa itu yang kau bicarakan? Loh, mereka ini terbuka satu dengan lainnya, membuka diri. Kalau ada masalah bukan dipendam kemudian dihasut-hasut. Coba kalau tadi itu orangnya wanita tuh istri Nabi nama Siti Aisyah itu hasut misalnya, jangan-jangan bilang gini dalam hatinya, andai kata hasut hasya wa kala naudzubillah min dzalik, mungkin gini, wah jangan-jangan warisannya kasih situ semua. Nah ini akhirnya menjadi pertengkaran karena nggak terbuka. Tapi Nabi Muhammad mengajari Siti Aisyah terbuka, tanyakan, bertanya, wahai putriku, kenapa engkau habis menangis kemudian tersenyum? Maka dijawab, wahai ibunda, ayahku mengatakan bahwa sebentar lagi malaikat Israel akan mencabut nyawa beliau, karena itu aku menangis. Sebelum malaikat Israel datang, beliau tanya lagi, wahai putriku, kira-kira siapa yang menututi aku? Apa namanya? Apa nututi? Menyusulku, ya kan? Iki terus semasa ini nututi ya. Siapa yang menyusulku? Maka beliau mengatakan, yang menyusulku, kata beliau, adalah putrinya, yaitu aku sendiri, kata Siti Fatimah. Karena itu aku senang karena akan menyusul ayahku. Maka Siti Aisyah merasa lega mendapat jawaban itu karena saling terbuka. Ini ajaran yang perlu. Andai kata mertua dengan menantu sama putri sering dialog, sering bicara terbuka, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Gitu Bu ajaran Nabi Muhammad di dalam berumah tangga. Ya, bukan juga kan itu istri-istri Nabi 9 orang bisa hidup damai karena sering terbuka. Suatu saat terjadi dialog ini antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah. Antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah. Namanya Siti Aisyah itu adalah satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi. Sedangkan semua istri Nabi itu janda, termasuk juga Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda, Siti Saudah janda, semua dari istri Nabi itu semua janda kecuali Siti Aisyah.
Suatu saat Siti Aisyah duduk bersama Siti Fatimah. Yang namanya orang ya pasti aja membanggakan diri itu ya ada pasti kan cerita. Saya pun kadang-kadang kalau cerita mengaji itu ya ingin bangga misalnya gini, misalnya ya ingin cerita. Ini cerita bohong ya, tapi jangan dianggap hati ya. Misalnya semalam saya tidak tidur sampai jam 3 malam. Itu kadang-kadang kan cerita ya. Seorang penceramah, bapak-bapak enak ya, enggak ngantuk ya. Rupanya semalam bapak-bapak tidur minyak saya ini habis pengajian di Cirebon, pulang jam 2:30 malam belum tidur diundang ke sini kan ada kadang-kadang gitu ya. Bener itu alasan, tapi kadang-kadang dalam hati ingin biar tampak berarti ustadz ini sampai malam hari nggak tidur, namanya bangga, betul? Itu boleh-boleh saja asalkan tidak menghina orang lain kan begitu ya. Siti Aisyah pun demikian. Beliau membanggakan dirinya sebagai manusia. Kata beliau begini, satu-satunya istri Nabi yang gadis dinikahi hanya aku. Kata siapa? Siti Aisyah. Kan bangga Pak, wong semuanya janda-janda, ya kan? Bangga. Tapi dijawab bergurau oleh putri beliau yaitu Siti Fatimah. Gimana? Katanya begini Bu. Dan alhamdulillah katanya satu-satunya bapak yang masih jejaka dinikahi oleh kalian adalah ayahku. Jadi aku adalah anaknya jejaka, satu-satunya jejaka, bukan budak, jejaka yang dinikahi oleh kalian. Setelah dengan ibuku, kemudian ibuku wafat, barulah dudanya itu nikah dengan kalian. Jadi aku anaknya jejaka, kamu adalah gadis waktu itu. Kan satu-satu Pak. Ya sudah terbuka, nggak tengkar. Tapi itulah kecerdasan mereka mengolah akal pikiran juga hati sehingga terjadi situasi yang harmonis di antara kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena saling terbuka. Jadi dialog-dialog rumah tangga yang ringan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mengajari kehidupan rumah tangga. Karena itu kita kalau mau mengerti gimana sih rumah tangga Nabi itu sebenarnya di dalam sejarah itu sirah nabawiyah, ini sirah nabawiyah ya, sejarah hidup biografi Nabi itu satu. Kedua, pesan-pesan Nabi yang ada di dalam hadis-hadis ya, atau juga ayat-ayat Al-Quran itu semuanya mengandung sejarah hidup Nabi ya. Karena itu tatkala Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, gimana pendapatmu tentang akhlak Nabi, kebiasaan Nabi, perilaku Nabi? Maka Siti Aisyah menjawabnya ringan, karena khuluquhul Quran. Kalau kepingin tahu Nabi itu akhlaknya persis Al-Quran. Orang sekarang mengatakan Nabi itu ibarat Al-Quran berjalan. Jadi kehidupan Nabi itu persis dengan ayat-ayat Al-Quran, tentu yang sesuai dengan sirah beliau. Bukan masalah ketuhanan, bukan mau dibilang dari, tapi akhlak-akhlak yang ada di situ, pelajarannya, bagaimana tata cara, misalnya tata cara berniaga, wa halalul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana Nabi menghidupkan perilaku perekonomian di zaman itu yang tanpa riba. Itu ada semua di dalam Al-Quran. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah ya ikhwan, kalau kita ingin juga mendalami ya, tentang bagaimana kehidupan Nabi, boleh ditambah dengan kehidupan para sahabat. Para sahabat itu juga cermin dari kehidupan Nabi. Ada sahabat yang kita kenal namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya bijaksana, sabar, bijaksana, suka mengalah. Tapi bukan berarti nggak berani perang. Tapi Sayyidina Abu Bakar ini pernah membuat pasukan perang khusus guna untuk berperang melawan para pengingkar zakat atau aliran sesat yang mengingkari zakat. Diperangi oleh pasukannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar ini orangnya lentur, orangnya bijak ya, orangnya lemah lembut. Begitu itu figur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Beliau adalah murid Nabi Muhammad SAW. Artinya Sayyidina Abu Bakar mempelajari sifat
kelemah lembutan Nabi dipraktekkan pada dirinya. Ya, itu diperoleh dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar beda. Pertama begini, Sayyidina Abu Bakar mulai kecil itu bersahabat dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Kenapa? Karena keluarga Nabi juga tidak menyembah berhala yang hidup bersama Nabi. Seperti siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan? Semua. Sayyidina Hamzah dan masih banyak yang tidak pernah menyembah berhala. Sudah, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi yang menyembah berhala. Ini yang lain-lain kebanyakan keluarga Nabi tidak menyembah berhala. Sudah ya. Ala dini Ibrahim alaihissalam, mereka mengikuti perilaku ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun jaraknya panjang jauh sekali. Sayyidina Abu Bakar termasuk golongan seperti Nabi, tidak pernah menyembah berhala. Beda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam bisa dikatakan preman lah, koraknya orang Mekah. Wah, itu sukanya tawur. Ya, mungkin kalau petinju-petinju itu model apa? Betesan gitu ya, sebelum jadi petinju petarung jalanan. Tapi luar biasa ini ceritanya nih ya. Sayyidina Umar itu tidak pernah menyerah sama musuh. Sampai suatu saat Nabi itu berdoa, mudah-mudahan Islam ini ditolong oleh salah satu dari Umarain ya. Saya cerita tentang Sayyidina Umar saja. Akhirnya doa Nabi itu diterima oleh Allah dan Sayyidina Umar masuk Islam. Tapi karakternya ini yang namanya mantan preman ini ya tidak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Ya. Keras, tapi berubah masuk Islam jadi tegas. Tidak takut sama siapapun, musuh ditantang. Itu para sahabat tatkala hijrah, semua itu malam hari sembunyi-sembunyi, Pak. Tapi Sayyidina Umar justru menghunuskan pedang datang ke Ka'bah. Siapa di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, kejar nih Umar. Hari ini mau pergi hijrah. Siapa yang berani? Tidak takut Sayyidina Umar, Pak. Malah orang-orang kafir Quraisy, Abu Sofyan, macam gitu itu takut, tidak berani mengejar Sayyidina Umar. Itulah Sayyidina Umar yang sangat luar biasa. Jadi begitu masuk Islam, maka karakter ketegasannya itu dibungkus oleh syariat. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Belajar dari sahabat beliau, dari ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi Muhammad itu bagaimana sih sifatnya? Katanya rahmatan lil alamin. Iya, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, tapi tidak lembek. Tidak lebih, tidak keras juga Nabi Muhammad. Kalau hukum Allah yang dilanggar, marah Nabi Muhammad. Ya, ada salah seorang wanita dari Bani Makhzum, ya, Bani Makhzum satu suku lah di sana. Cerita, ini wanita terhormat. Kemudian mencuri, Bu. Kata orang Malang motel lah, masuk di swalayan motel gitu. Kalau wanita kan gitu kan mencurinya ya pakai tas, pakai apa, pura-pura beli nggak dibayar, kan motel namanya ya. Rika cerita ketangkep. Setelah ketangkep, maka Nabi Muhammad ini dengar, wah ini perlu potong tangan. Keras Nabi Muhammad, bukan keras, tegas Nabi Muhammad ini, bijak. Sudah, akhirnya orang Bani Makhzum, tokoh-tokohnya, kawan-kawan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dari Bani Makhzum, katanya gini, waduh, ini orang-orang ternama ini, orang darah biru ini ya. Orang darah biru, jangan sampai pembesar kita ini walaupun mencuri jangan sampai dipotong tangan, kan malu kita. Wah, kalau kita nego aja sama Nabi Muhammad, maka rapatlah tokoh-tokoh dari Bani Makhzum ini. Ya, rapat, Bu. Akhirnya mereka berpikir, ini yang bisa ngomong sama Nabi Muhammad, bisa nego, ada satu nama, namanya Usama bin Zaid. Apa itu? Cucu angkat Nabi Muhammad, orangnya pandai, orangnya cerdas, berani juga. Maka kita undang Usama bin Zaid. Sudah diundang, dikatakan, weh sahabat Usama, mau nggak engkau nolong kami? Apa? Nego pada Nabi. Nabi itu minta uang berapa? Biar wanita Makhzumiyah yang mencuri itu nggak dipotong. Kita ganti deh. Kalau misalnya mencurinya 100.000, minta 1 juta kita bayar. Yang penting apa? Ini wanita kita ini orang terhormat kita, tokoh kita ini jangan sampai dipotong tangannya, kan malu kita.
Maunya begitu. Sudah, akhirnya kata Usama bin Zaid, ya saya coba saja, tapi saya yakin tidak boleh sama beliau. Sudah, akhirnya Usama bin Zaid datang kepada Nabi Muhammad SAW dan nego. Yang ringkasnya mungkin mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu bahwa sahabat-sahabatmu ini banyak yang menolong engkau. Kalau sekarang kan banyak donatur gitu ya. Anggap saja donaturnya dari Bani Makhzum. Ini kan sudah nyumbang tadi banyak. Ini ada saudaranya yang mencuri, masa engkau potong tangan? Janganlah ya Rasulullah. Itu kalau engkau misalnya mengatakan itu ganti rugi aja 100 kali lipat akan dibayar oleh mereka. Ya, yang penting jangan dipotong tangan. Itu dinego. Kira-kira Nabi Muhammad bagaimana? Yang nego ini cucu terkasih, cucu angkat tadi ya. Cucu terkasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diriwayatkan dalam sejarah, katanya, wahmarrat wajhuhu, maka wajah Nabi Muhammad itu merah padam murka. Kenapa? Karena hukum Allah yang dinego. Ini mestinya potong tangan, kok dinego, murka Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diambil oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Ini pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat. Oh, berarti kalau ada tokoh Islam yang lemah lembut, gayanya gaya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengambil kelembutan Nabi Muhammad, ya dah. Oh, kalau ada tokoh Islam yang keras tegas, berani mengatakan tidak, berarti mengambil dari pelajaran Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan begini, Islam tidak keras. Ya kamu aja nggak belajar sejarah. Oh, siapa Nabi itu rahmatan lil alamin? Emangnya Nabi rahmatan lil alamin kemudian tidak pernah perang? Nabi Muhammad itu pemimpin perang. Kalau rahmatan lil alamin tidak boleh perang, berarti ada musuh. Ya sudah, duduk aja lah di sini. Gitu memangnya. Ya udahlah. Di dalam jiwa rahmatan lil alamin Nabi ada ketegasan. Itulah pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap Nabi ini. Mau belajar lewat sejarah beliau oke, lewat hadis-hadis Nabi oke, lewat Al-Quran bisa, lewat sejarah para sahabat bisa, lewat istri-istri Nabi Muhammad bisa, lewat anak Nabi Muhammad bisa, lewat cucu-cucu Nabi Muhammad bisa. Semuanya ada korelasi yang mengikat kalau kita mempelajari kehidupan orang-orang zaman dulu yang terikat dengan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saya tanya, ini Masjid Al-Kautsar ini kira-kira akan dibentuk sebagai masjid yang bagaimana? Mau karakternya Sayyidina Abu Bakar, masjidnya halus, penceramanya yang ya suka membawa tidur misalnya. Kalau kemudian Sayyidina Umar, alhamdulillah Pak Kimi seperti Sayyidina Umar ya. Hah? Umar aja tergantung ya. Cocok. Ada lagi mempelajari sirah Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad dari gaya hidup menantunya. Jadi saya ulang lagi, dua orang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu mertua Nabi. Hebat kan? Mertua Nabi, sahabat juga mertua. Kemudian gimana mempelajari gaya hidup Nabi Muhammad dari menantunya Nabi, bernama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu konglomerat, punya kebun. Wah, kalau hidup zaman sekarang insya Allah bisa daftar di BPTP jadi direktur beliau ya. Itu punya kebun kurma yang luas, luar biasa, hebat, berhasil dalam perkebunannya. Dan juga beliau mempunyai kekayaan yang ya sangat kaya, pokoknya cukupan, konglomerat. Dan beliau ini adalah orang yang sangat dermawan, tidak pernah perhitungan dengan uang untuk perjuangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jam berapa Pak? Lanjut ya. Saya ingat masih kecil dulu Pak. Masih kecil saya TK, SD itu sering didatangi kakek saya, ayah dari ibu saya. Di Malang, rumahnya Kauman Malang, kalau datang Singosari kita tidur sama beliau, diceritani sampai turun.
Bapak-bapak saya kita ini muka-muka gak sampai tidur ya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Suatu saat ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang muhajirin yang hijrah. Kata orang ini, ya Rasulullah, kami ini senang hidup di Madinah ini, masyarakatnya bagus, ya, sama kita welcome lah. Luar biasa nih penyambutan dari orang Madinah kepada kami penduduk Madinah yang hijrah ini luar biasa. Cuman namanya bukan rumah sendiri ya Rasulullah, kami ini kekurangan air. Ini susah. Mau mandi susah. Nunut di rumah tetangga. Nggak enak lah, kita kekurangan air. Sedih Nabi Muhammad, gimana nih ya? Akhirnya ada berita ya Rasulullah, ada sahabat lain memberitakan. Di sana, misalnya kita lagi di Al-Kautsar sini ya. Ini di Pasar Karangploso barangkali ya. Ya, jauh deh. Enggak begitu ya. Ya Rasulullah, di Karangploso, di pasar itu ada orang Yahudi punya sumur. Itu kalau kita beli bagus itu. Setahu saya, kata sahabat tersebut, sumur di daerah sini itu kalau musim kering, musim apa namanya, kemarau, itu semua itu habis, nggak ada airnya kecuali punya Yahudi ini. Nggak tahu itu sumbernya besar. Ya, sumbernya besar. Akhirnya Sayyidina Utsman ini ikut nimbrung di dalam percakapan dengan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kira-kira siapa ya yang bisa membeli sumurnya Yahudi ini kemudian disabilkan, dibuat sabilillah. Itu Sayyidina Utsman tidak pakai pikir Pak, tidak hitung dulu, nggak pakai rembukan sama istrinya. Ya, kamu boleh nggak kalau aku beli sumur? Nanti dia nemu, janganlah ya, lah aku mau beli mobil nanti gimana kan gitu. Gitu Bu ya? Iya biasa. Maka Sayyidina Utsman mengacung, saya Rasulullah, saya akan beli. Datanglah Sayyidina Utsman ke orang Yahudi pemilik sumur. Ternyata ini Yahudi, namanya juga Yahudi. Yahudi itu ya apa ya, mokong lah, apa megel hati lah ya. Pokoknya Yahudi itu nggak bisa dipercaya. Salah. Kalau ada tokoh Islam datang ke Israel kemudian ngajak kerjasama, dikatakan Yahudinya ini jujur. Ini kayaknya tokoh Islam ini nggak jujur ini. Karena ada orang datang Israel ngajak kerjasama. Ini kayak model-model Israel. Yahudi itu pikirannya. Ini Yahudi kurang ajar. Melihat kondisi masyarakat membutuhkan air, maka tidak mudah dijual. Enggak, aku akan jual airnya. Aku jual segantang. Kalau sekarang segantang itu satu timba, misalnya satu timba 10.000. Wih, katanya, jadi kilo nimba 10.000 bayar. 3 kali nimba 30.000. 10 kali nimba 100.000. Lumayan Mbak ini. Jadi umat Islam kalau beli, ya kalau mau mandi ini beli dulu Pak. Ya makanya aqua kan Yahudi Pak, dijual ya. Persis zaman itu ya. Genun saya Pak ya, gitu ngaji sama saya sental sini gitu Pak. Salah yang udah ngaku. Akhirnya Sayyidina Utsman ini berpikir, uangnya kan banyak. Dinego lagi Yahudi. Kalau kamu jual itu kira-kira berapa? Sebut aja kalau sekarang. Saya jual 50 juta. 50 juta. Ya, kalau kita 50 juta, 10 juta selalu. Tapi Sayyidina Utsman tidak berpikir harga. Cuman Sayyidina Utsman itu negosiator yang hebat. Sayyidina Umar itu pikirannya jalan, menantu Nabi juga hebat, pikirannya jalan Pak, gak sekedar strateginya hebat. Tanya begini, kenapa tidak kamu jual? Lah kalau beli nanti aku bangkrut, aku gak punya kerjaan lain. Nanti kamu jual satu gantangnya bukan 10.000, 20.000, kan rugi aku. Kata si Yahudi. Baik gini Yahudi,
kita joinan. Gimana joinan? Maksudnya gimana? Ya, kita minta kerja. Aku beli separuh saja seumurmu, yaitu 25 juta. Terus gimana kerjanya? Ya gini, aku seminggu jualan, kamu seminggu jualan. Bisa juga ya katanya Yahudi. Nah ini Yahudinya ya pinter tapi agak bodoh-bodoh dikit gitu ya. Sudah, akhirnya sepakat dibeli 25 juta. Misalnya minggu pertama jatahnya Yahudi, minggu kedua jatahnya Sayyidina Utsman, ketiga Yahudi, keempat Sayyidina Utsman. Ditanya, hei Utsman, akan kamu jual berapa nanti? Wih sama, kamu jual berapa juga terserah nanti. Itu kan teknis sajalah katanya. Gampang itu, bisa dipikir. Yang penting nih jualnya 25 juta. Oke, perjanjian. Akhirnya Pak diumumkan sama Yahudi, mulai sekarang ini kepemilikan sumur ini adalah milik berdua, milikku dengan miliknya Utsman. Untuk minggu pertama kalian kalau beli pada diriku bayarnya, minggu kedua pada Utsman. Sudah. Sayyidina Utsman pulang pada Rasulullah, pada orang jamaah-jamaah katanya, nanti kalau minggu pertama jangan ada yang beli ya. Gak usah. Udah. Akhirnya ya ada yang keprojok satu-satu, kadang-kadang juga ada orang sih dablek-dablek itu masih beli, ya masih kerjasama sama Yahudi itu ada ya, masih ada, tapi nggak banyak. Stasiun Subhanallah. Minggu pertama, kalau sebelumnya itu sebut saja yang beli 100 orang, sekarang minggu pertama sejak transaksi yang beli cuma 10 orang. Nunggu Yahudi ini, aduh seminggu dapat berapa? 10 orang, mulai kecil-kecil. Tapi lumayan, aku sudah dapat 25 juta. Minggu kedua, Sayyidina Utsman bawa mikrofon. Assalamualaikum saudara-saudara kaum muslimin. Bagi siapa yang mau cari air gratis, ambil sekarang sebanyak-banyaknya. Gratis Pak. Pusing ini Yahudi Pak, pusing. Lu gratis. Jadi kalau ngambil di jatahnya Utsman gratis. Kalau aku bayar, aku punya aku ini. Itu teori dagang Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu mestinya orang kafir itu harus kita kerjain, bukan kita dikerjain orang kafir. Gitu mestinya orang Islam itu harus pandai Pak. Karena kita sekarang tidak dikerjain orang kafir sekarang. Betul Pak ya? Mestinya kita ngerjain mereka, seperti Sayyidina Utsman ngerjain orang ya. Sudah sebulan nggak laku itu orang Yahudi jualan semuanya. Kalau dulunya itu mengambil cuma 1 jurigen atau 10 jurigen, sekarang kalau ngambil bisa sampai 50 jurigen ditaruh di rumahnya masing-masing. Gak laku, jualannya Yahudi. Pusing Yahudi. Akhirnya nego genti sekarang. Hai Utsman, gimana kalau sumurnya kau beli semuanya? Jawab Sayyidina Utsman, tidak apa-apa tak beli semua. Cuman yang enggak 25 juta. Sudah harganya sudah menurun tinggal 20%. Jadi dibayar berapa? 20. Kayak sampai 25 juta dibayar 15 juta. Tinggal sedikit. Kalau mau tak beli, kalau enggak ya biarin aja. Seminggu sekali gitu ya. Sudah. Karena Yahudi pintar juga Utsman. Ya sudah terpaksa lah nambah ya. Nambah cuma dapatnya 5 juta atau 10 juta. Pokoknya nambahnya sedikit. Sudah, begitu menjadi milik Sayyidina Utsman secara penuh langsung diumumkan, saudara-saudara sekarang sumur ini sumur sabil, maka dikenal namanya BR Utsman ada di Madinah. Waktu saya masih hidup di Madinah sekitar tahun 1983 sampai 1986, saya masih sering Pak ke situ, sering bahkan pernah ngambil airnya ya, tabarukan minum gitu ya, tapi dalam sudah bentuknya tidak seperti sumur-sumur di Jawa yang ada lobangannya itu ya, seperti apa ya? Ya hampir seperti goa, terus kayak telaga semacam gitulah. Tapi namanya BR ya. Sekarang ditutup oleh pemerintah Saudi. Saya dengarnya begitu tidak bisa lagi ke sana. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti ya. Karena orang Saudi juga nggak suka yang gitu-gitu. Kalau kita yang semua jamaah kan tetap, saya alhamdulillah pernah sudah ke sana beberapa kali ke BR Utsman. Kembali lagi belajar dari sirah nabawiyah yang mencakup kehidupan Rasulullah
mengajari Sayyidina Utsman karena Nabi Muhammad juga dermawan, maka menantunya super dermawan. Dan itu kalau pengajian-pengajian demikian ini ya ada di situ, ayo jadi donatur. Kalau kita tidak bisa sabar seperti Sayyidina Abu Bakar, jadilah seperti Sayyidina Umar. Ya, seperti saya ini, alhamdulillah paling enggak ya suara berani keras kan gitu kan. Maksud lemah-lemah tak, saya udah enggak lah ya gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa meniru Sayyidina Umar. Tapi kalau enggak bisa, cobalah menjadi Sayyidina Utsman. Kalau sih ditanya, bendahara dapat berapa? Alhamdulillah kita bisa membuat nasi soto. Aduh nasi soto cuma sekali dong, ya kurang lah gitu ya. 8 itu sakaran pelosok dikasih diri semua kan gitu ya. Donaturnya harus banyak. Ayo jadi Sayyidina Utsman. Ya, kita beli warung-warung soto semuanya di mana? Di Karangploso. Kita borek gitu ya, bagikan rata kepada penduduk Karangploso. Ya soto, ya rawon, bebek goreng, apa saja. Kalau bisa begitu, bendaharanya biar apa? Biar pendidikan Sayyidina Utsman ini benar-benar merasuk pada jiwa umat Islam. Tapi kan kurang masih ya. Baik ya ikhwan, satu lagi sirah saya ambilkan dari seorang ternama juga, beliau juga menantu Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini pemuda, anak-anak kita yang muda-muda ini. Di zaman pemuda saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak takut musuh, tidak pernah takut. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau cerdas, mutoleh, dan luar biasa ini. IQ-nya ini di atas rata-rata. Tatkala Nabi Muhammad SAW ingin mengambil mantu, yaitu Siti Fatimah. Maka Nabi Muhammad melihat semua banyak yang melamar. Siti Fatimah, putri Nabi, ya gengsi kan ya, putri Nabi ya. Putrinya Pak RT nya lumayan, berkata bukan, kalau kita lurah kan gitu ya. Ini ya putri Nabi ya, bukan putri Soekarno, bukan putri Nabi. Ya, putri Nabi, cantik, nasabnya dapat, min ahli jannah, dari penduduk surga, luar biasa, tutup aurat, berjilbab, tidak berkonde, ya, itu Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala sudah. Masa Siti Fatimah berkonde? Ya enggak lah, Siti Fatimah tidak berkonde. Maka Nabi itu bikin sayembara. Siapa yang masuk masjid dan khatam Al-Quran 3 kali, maka dia yang akan menjadi calon menantuku. Wih, sahabat-sahabat belum menikah nih Pak. Masa sing dodo-dodo yang malah daftar gitu ya. Langsung pada datang ke masjid. Datang ke masjid baca Al-Quran 3 kali khatam itu kan berat Pak. Hah? Bisa semalam, bisa sehari semalam Pak. Ringkas cerita, Sayyidina Ali datang ikut lomba. Habis datang masuk salat sunnah, duduk sebentar pulang. Selesai. Akhirnya waktu hari pengumuman, siapa yang semalam khatam Al-Quran 3 kali? Saya masih belum, saya satu apa 30 juz khatam, tambah lagi setengah, berarti di bawah itu 30 juz tambah 15 juz gitu ya. Pulang, saya belum ini saya memerlukan waktu. Saya ringan, saya Rasulullah. Katanya sahabat, enggak, ini kemarin Ali ini datang, kemudian salat sunnah, duduk sebentar terus pulang. Kok ngaku khatam itu gimana? Ditanya, betul ya Ali? Ya Rasulullah betul. Kok bisa engkau ngajung? Loh kan dari engkau Rasulullah. Maksudnya dari itu gimana? Kan kau pernah mengatakan orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu sama halnya membaca satu Quran penuh. Jadi aku baca surat Al-Ikhlas 3 kali pulang. Bukan IQ-nya Pak. Mengingat sabda Nabi. Cerdas ini Pak. Ya kan? Cerdas. Nah ini contoh-contoh orang pemuda yang cerdas. Anak khawatir murid-murid saya nanti bikin gitu Pak. Ini murid-murid yang ikut. Cerdas-cerdasan Abu Nawasan gitu. Tiga cerita ya kawan, itu sedikit dari
sikap atau sifat keilmuan Sayyidina Ali sampai Nabi Muhammad itu memuji, ana madinatul ilmi, ibarat aku ini kotanya ilmu, fa'ali babuha, maka Ali itu pintunya. Ibarat kalau kita mengatakan Malang Raya dari daerah utara ya, pintunya kan lawang Pak. Ya lawang itu pintu, bener ya, lawang pintu. Ibarat ini kotanya ilmu, kalau mau belajar harus lewat lawang dulu. Lawangnya itu pintunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pengakuan Rasulullah. Berarti apa? Hebat ini keilmuannya Sayyidina Ali. Gak sembarangan pemuda loyo, enggak. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi keistimewaan luar biasa, artinya pendidikan sangat diperhatikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau hidup dalam dunia pendidikan, ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah orang pendidikan macam beliau tidak berani perang? Oh enggak. Guru-guru semacam beliau ini, pendidik-pendidik umat itu perang enggak? Bahkan pernah perang tanding. Ada seorang gladiator di zaman namanya Amr bin Wood. Ya. Julukannya Amr bin Wood. Ada namanya saya lupa. Siapa? Ada yang ingat? Panggilannya Amr bin Wood. Siapa namanya? Lupa saya. Ya, pokoknya Amr bin Wood gitu ya. Amr bin Wood itu gladiator, Pak. Gladiator itu ya kayak Holyfield, kayak apa? Tyson besar itu ya. Sayyidina Ali masih muda, Pak. Ini kayak pemuda-pemuda ini masih kecil lah. Belasan tahun, misalnya 18, ini kecil, SMA lah. Ya coba orang Indonesia anak SMA ya lawan tanding lewat lawan Holyfield itu kira-kira tak banding apa tidak banding kan? Tidak banding Pak ya, tidak banding kan? Kecuali STM yang di Jakarta kemarin ya. Akhirnya ada ceritanya Amr bin Wood itu di salah satu peperangan. Kalau tidak salah perang Yarmouk kalau tidak salah. Itu mengatakan, Jurid, ini pimpinan perangnya. Hei Muhammad, katanya ini kafir Pak, ini dari orang kafir. Hei Muhammad, katanya engkau mengatakan pada umatmu kalau mati syahid itu langsung masuk surga. Ayo sekarang siapa berani di antara kalian ini, hei orang-orang Islam, hei pengikut Muhammad, lawan aku sekarang perang tanding. Perang tanding itu mubaroza, 1 lawan 1, bawa pedang, naik kuda, bawa pedang. Kayak di film-film itu ya, film-film kolosal itu kan ada Pak, gitu. Itu namanya perang tanding. Itu para sahabat walaupun hebat-hebat tapi ngelihat ini ya Holyfield ini dia, gak sembarangan ini kan gitu ya. Udah tuh apa dulu ada film Tarzan, bukan Tarzan yang hebat itu. Apa ya? Samson. Ya, perang Samson kan besar katanya kan gitu. Menangan kan gitu. Ngeri juga ini para sahabat. Mereka diam. Berpikir kalau aku yang maju ya antara menang dan kalah. Tapi kemungkinan kalah ini kemungkinan besar. Kenapa? Ini Amr bin Wood dikenal seperti kita kenal Mike Tyson, kalau tinju 10 menit habis kan dikenal gitu kan ya. Ini juga gitu. Kadang-kadang lawan 100, ganti yang ini 100 orang kalah Pak sama Amr bin Wood. Hebatnya ini orang luar biasa. Super. Para sahabat ya bukan takut tapi mikir ya apa caranya mengalahkan Amr bin Wood. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, izin li ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah untuk perang melawan Amr bin Wood. Rasulullah melihat ini kan pemuda, ya Ali innahu Amr, itu Amr bukan lawanmu. Ya, karena muda-muda ini misalnya, ini yang ikut saya namanya Labib. Usia berapa Labib sekarang? 15 tahun. Misalnya Holyfield atau siapa ini Mike Tyson datang ke Karangploso nantang main tinju. Katanya ini Labib mengatakan saya yang maju. Kita bukan lawanmu ini kan gitu kan ya. Yang besar-besar aja belum tentu menang. Ini bapak-bapak yang badannya kamu kecil gini. Barangkali begitu. Idris Ali itu Amr. Duduk wahai Ali itu Amr. Nggak sembarangan musuhnya ini. Itu Amr menjerit lagi sampai 3 kali. Itu Sayyidina Ali tidak tahan. Izinkan aku ya Rasulullah, aku akan perang melawan Amr bin Wood. Ringkas cerita, terpaksa Rasulullah mengizinkan, baiklah Ali,
kau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, takbir, ya, takbir sudah langsung dibawa sama. Itu orang Islam, ya namanya, ini karena masih muda, ini kan khawatir kalau kalah, ya kita malu, kedua kita bisa cute ini, ya. Tapi luar biasa keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perang sampai berkecamuk, debu-debu dalam sejarah debunya ini, antakan kuda ya, itu sampai membumbung tinggi. Orang Islam juga, Nabi Muhammad berdoa, umat Islam berdoa, tapi was-was. Sedangkan orang kafir ini bertepuk tangan karena yang maju adalah Amr bin Wud, gladiator mereka. Mereka mengatakan kita habisi sebentar lagi orang-orang Islam ini, habis Ali kalah kita habisi semua. Barangkali begitu kesombongan mereka. Subhanallah, Allah memberi kemenangan kepada Sayyidina Ali. Akhirnya tewaslah Amr bin Wud. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berani lah, pinter, alim, pendidik, tapi berani perang. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya Islam itu ya kumpul antara sabar iya, pandai iya, tegas iya, apalagi satunya, dermawan iya, kumpul jadi satu. Ini begitu Islam, jangan dipisah-pisahkan, ya dah. Wah, saya nggak suka penceramah yang keras, saya cari yang dermawan aja, pulang bawa berkat masing-masing. Berkatnya itu ada uangnya lagi Pak, jadi tumbuh tapi dunia itu dolar. Saya itu aja. Nah, kalau itu udah dipikirin ya kapan mau menangnya umat Islam. Tapi semua sektor, semua lini itu dikerjakan oleh umat Islam. Sebenarnya di Indonesia ini sudah bener Pak. Umat Islam itu hebat di Indonesia sebenarnya. Hampir semua lini dikuasai umat Islam. Cuma untuk pribadi sendiri. Coba Presiden Indonesia mulai dari pertama sampai sekarang KTP-nya apa Pak? Tapi tidak berjuang untuk Islam, kan untuk sendiri-sendiri. Menteri itu mayoritas Islam, betul? Gubernur mayoritas Islam, betul? Bupati mayoritas Islam, betul? Pegawai pejabat mayoritas Islam, betul? Masalahnya justru agama Islam sekarang dilecehkan, diam saja mereka. Aneh kan? Padahal semua ini sudah dikerjakan, cuma untuk diri sendiri, bukan untuk Islam. Tapi di zaman sahabat, lini-lini itu diambil oleh tokoh-tokoh Islam, dijadikan suatu persatuan perjuangan bersama atas didikan dan bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Alhamdulillah kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang pejabat, yang pegawai, yang rakyat, yang pedagang, ya apa saja lah, punya bisnis apa saja, itu sisihkanlah pikiran kita untuk Islam walaupun cuma 10%. Pikiran. Kalau tidak bisa dengan uangnya, minimal pikiran Pak. Pikiran itu gimana? Misalnya ini masjid, saya ini seperti Pak Bambang ini, saya mikirkan masjid lah. Jadi pekerjaan saya selama 1 minggu itu 6 hari, yang ini libur sekian jam, maka saya sisihkan 10% dari pekerjaan saya untuk memikirkan masjid. Apa sih masjid? Oh ini catnya dosa, perlu dicat. Gimana caranya? Aku gak punya duit. Oh cari uang di sana. Itu namanya memikirkan Islam. Intan surullah yang suruhku. Kalau engkau menolong agama Allah walaupun cuma 10% dalam kehidupan kalian atau kita ini, Allah akan menolong. Ibu-ibu juga begitu. Aku menghidupi rumah tangga ini, tapi ada 10% lah. Gimana cara 10%? Mau uang, mau makanan, mau pakaian, mau apa saja yang mungkin bisa disalurkan kepada tempat lain yang membutuhkan sesama muslim. Harus fanatik pada umat Islam, harus fanatik pada keislaman. Jangan menyalurkan kepada segala tempat, enggak. Tapi ini untuk demi Islam. Insya Allah umat Islam ini di seluruh lini bisa menguasai dunia Pak. Masalahnya apa sekarang? Umat Islam yang duduk di mana-mana hanya memikirkan diri sendiri, minimal dengan kelompoknya saja. Ini jadi masalah. Betul? Betul? Kalau kelompok lain walaupun sama Islam, oh enggak lah, bukan kelompok, bukan begitu ya. Ini jadi masalah. Karena itu, ikhwan, sudah jam 10:30, saya kira apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya, walaupun kita lagi kumpul dengan kelompok yang kecil, tapi jangan khawatir. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam min fi'atin qalilatin, banyak sekali kelompok-kelompok kecil ya seperti kita ini, ghalabat fi'atan katsiratan, yang bisa mengalahkan gaulnya,
pengaruhnya terhadap kelompok yang lebih banyak. Bismillah, kalau diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bermohon kita diizini oleh Allah dalam menyiarkan agama Allah, dalam menolong agama Allah, sehingga kita memohon Allah menurunkan pertolongan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada gurau saya, canda saya, bicara saya, bahasa saya yang kurang mengena di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin saya bicara sedikit politik, saya bukan ahli politik, cuma melihat fenomena saja yang terjadi sehingga nyerempet-nyerempet politik, tapi saya bukan ahli politik, saya tidak ngerti apa kehidupan politik apalagi di Indonesia, itu bukan domain saya ya. Saya ingin menyampaikan apa yang bisa sampaikan dari urusan keagamaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.